Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ittiba' mardatillah wa qurbiyatillah wa salatu lima wa syafa'atin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal murafaqata man nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barzakh wal akhirah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdid qalbi bi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-'usub ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai segenap daripada teman-teman Majlis Ta'lim wal Maulid Al-Anwariyah Paraman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu moga-moga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan terus untuk melanjut daripada pelajaran, terus melanjut daripada kajian-kajian, terus menjadi penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika kita meninggal digolongkan daripada para penuntut ilmu dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi daripada ahli ilmu, meninggal berkumpul bersama orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberi nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para mursalin, kemudian juga para siddiqin dan para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Karena mendekati daripada hari raya haji dan kita sudah ketahui bahwasanya sudah berapa orang sudah berangkat menuju ke Haramain, yaitu guna untuk melaksanakan daripada ibadah haji, salah satu daripada rukun Islam yang kelima, yaitu wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu untuk orang haji berkunjung ke Baitullahil Ka'bah, Baitullahil Haram, yaitu berkunjung kepada negeri yang sama Allah dimuliakan, yaitu negeri haram Makkah. Kalau zamannya Rasulullah itu Makkah di tanah haram, untuk sekarang melepas sampai ke luar daripada tanah haram. Intinya tanah haram, yang mana di tanah haram, di tanah yang disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya haram di sini adalah tanah suci. Karena bisa diartikan juga haruma yahrumu tersebut artinya suci, gitu ya. Di situ ada Baitullahil Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah." Yaitu pertama rumah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan untuk manusia, yaitu inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabiullah Adam untuk membangun rumah, yaitu rumah tersebut yang dikategorikan dengan nama Baitullahil Ka'bah yang ada sampai sekarang alhamdulillah sampai akhir zaman itu berada di kota Mekah. Pondasinya tetap ya. Pondasinya yang mana? Riwayat ahli tafsir meriwayatkan bahwasanya pertama yang bangun Baitullahil Ka'bah tersebut adalah Nabiullah Adam tanpa atap. Jadi cuma bangunan kota tanpa diberi daripada atap, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian diriwayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengguyur buminya Allah di zaman Nabi Allah Nuh, Allah memerintahkan beberapa malaikat untuk mengangkat Baitullahil Ka'bah. Diangkat sama Allah, ditarik lurus sampai ke langit 7. Ditarik lurus ya sama Allah, sampai ke langit 7. Rasulullah meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan daripada Isra Mi'raj di langit ke-7, beliau berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, kakek beliau. Melihat Nabi Ibrahim nyender ke Baitullahil Ka'bah yang terkenal di langit 7 namanya Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur.
rumah yang dimakmurkan dengan malaikat-malaikat ya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, semenjak Baitullah diangkat ke langit 7 menjadi Al-Baitul Ma'mur, setiap harinya masuk daripada 7.000 malaikat. Sekali masuk tidak pernah keluar lagi malaikat tersebut, setiap hari masuk. Kemudian Rasulullah bercerita, Nabi Ibrahim nyender ke Al-Baitul Ma'mur, di sebelah kanan beliau surga, di sebelah kiri beliau yaitu menuju kepada langit yang ke-7 gitu. Jadi sebelah kanannya Nabi Ibrahim arah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah zamannya Nabi Allah Nuh, Allah diangkat Ka'bah tersebut menuju ke langit yang ke-7. Kemudian di zamannya Nabi Allah Ibrahim lagi, akan tapi fondasinya masih ada. Ketika Nabi Allah Ibrahim diberitakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk membangun lagi Ka'bah atas fondasi yang pernah dibangun sama Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada memerintahkan angin untuk membersihkan sebagian tanah sampai Nabi Allah Ibrahim melihat fondasi Ka'bah yang pernah dibangun sama moyang seluruh manusia, yaitu Nabi Allah Adam. Ya, disitulah Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah dibantu oleh putra beliau Nabi Allah Ismail dan dikawal langsung sama malaikat Jibril. Ka'bah mulia karena apa nih kalau bagian bangun ini namanya arsiteknya itu yang ngasih tahu di sini fondasinya, model bangunannya begini, itu malaikat Jibril atas perintah dari Allah. Yang jadi tukang itu Nabi Allah Ibrahim, yang jadi kuli Nabi Allah Ismail. Jadi benar-benar mulia Baitullahil Ka'bah. Ini ya, karena Ka'bah menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah tersebut sebagai kiblatnya Rasulullah bersama kiblatnya umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya. Jadi mulianya daripada Ka'bah Baitullah tersebut memang benar-benar dimuliakan sama Allah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Allah Nuh. Setelah diangkat Ka'bah tidak ada. Kemudian dari zaman Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, semenjak itulah Ka'bah sampai sekarang terus menjadi daripada tempat ibadah yang dikunjungi oleh seluruh umat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menghapus syariat seorang nabi dan Maha menetapkan syariat seorang nabi. Syariat nabi yang tidak pernah dihapus, sekali Allah bikin syariat itu hanya 2 nabi dalam sejarah. Pertama syariat Nabi Allah Ibrahim. Jadi syariatnya Nabi Allah Ibrahim itu abadi. Di kitab Taurat pun tetap dilaksanakan syariatnya Nabi Ibrahim ditambah dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Di zaman Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala memperbaharui daripada syariat yang ada di kitab Taurat karena ada beberapa yang harus dirubah dari segi manusianya di zamannya Nabi Allah Isa, karena Allah memperhatikan bagaimana umatnya Nabi Allah Isa agak berbeda dengan umat Nabi Allah Musa. Tetapi tetap syariatnya Nabi Ibrahim ada. Begitu juga ketika Rasulullah SAW muncul di muka bumi ini, awal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau melakukan metode ibadah Nabi Allah Ibrahim, yaitu bertafakur kepada Allah. Beliau Rasulullah hanya mengesahkan Allah dan beliau merenungkan segala ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah tafakur, yaitu kita merenungkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana contohnya ibadah tafakur ini? Kadang orang merenungkan bagaimana dia, bagaimana ya saya nanti kalau jadi kaya beli tanah, bangun rumah, yang kita khoyal namanya ya, berpikir. Nah, kalau tafakur tersebut contohnya di pinggir sungai ya, merenungkan subhanallah
memberi kehidupan kepada banyak makhluknya Allah, baik dari yang bernyawa ataupun daripada rerumputan dan yang lainnya. Merenungkan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam diri kita. Contohnya kita merenungkan, subhanallah ya, ini kalau kayu rusak, kayu atau kaca pecah ditempel sampai kapanpun saja tidak bisa jadi satu lagi, tetap. Cuma kalau kita terkena silet contoh satu, kita obatin, lama-lama menggabung lagi kan, lama-lama hilang, lama-lama bekasnya bisa hilang kan? Berarti ciptaannya Allah ini sempurna. Jadi kita merenung bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir zaman pun syariatnya Nabi Allah Ibrahim tidak dihapus. Yang kedua yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syariatnya Nabi adalah sebaik-baiknya syariat untuk manusia. Oleh karena itu diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala syariatnya Nabi itu kepada umat akhir zaman, umat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih. Umat beliau yaitu umat pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih yang bisa jadi umatnya Rasulullah ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang umat bisa menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dari munculnya itu umat sudah dirahmati sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya kalau kita ingin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita tetap menjadi umat beliau. Tetap menjadi umat beliau. Kalau kita di Indonesia ini, ya standar kita untuk menjadi umat beliau sama dengan standar ulama-ulama di Arab. Sama, nggak ada bedanya. Cuma metodenya harus kita ikut metode para ulama-ulama kita di Indonesia, baik dari kalangan kiai ataupun kalangan habaib. Kalau kiai tersebut tidak melenceng daripada jalur Nahdlatul Ulama yang terus sanad ibadah dan sanad ilmunya terus nyambung ke Nahdlatul Ulama zaman Kiai Muhammad Hasan Asy'ari, ternyata nyambung kepada Kiai Muhammad Nawawi yang sebelum adanya Nahdlatul Ulama, terus nyambung sampai kepada Wali Songo. Berarti akidah dan pemahaman kita itu sejalur dengan apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulamanya Allah, para pembesar-pembesar wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di negeri Indonesia ini. Begitu juga kalau kita mengikuti para kiai, para habaib, juga dilihat juga ya, apakah jalurnya ini sama dengan jalur Nahdliyin. Karena di Nahdlatul Ulama itu bukan hanya kiai dulu ya, habaib juga banyak loh. Kalau kita baca sejarah Nahdlatul Ulama kok ternyata tidak ada habaibnya di sini, semuanya kiai. Ya. Ada habaibnya, cuma tidak mau dicantumkan. Jadi contohnya Habib Tergetir di Malang, beliau salah satu daripada mufti Nahdlatul Ulama. Habib Salim Palu, ya Habib Salim bin Idrus Habib Idrus Palu, ya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, itu ya. Banyak ya, termasuk juga banyak ulama-ulama Nahdlatul Ulama dari kalangan habaib ini. Cuma bukan tidak tercantum, tapi peranannya diberikan kepada siapa yang lebih berpengaruh kepada masyarakat. Karena begitu dulu dakwah itu mengikuti metodenya Nabi. Siapa yang lebih berpengaruh kepada masyarakat, dialah yang lebih dikasih andil untuk mensyiarkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita mau dakwah di mana ini ya? Di terminal. Kalau contohnya anak, ya kalau saya mau dakwah di terminal, siapa yang mau dengerin? Begini. Ya cari orang terminal. Contohnya ada Pak Jumet. Pak Jumet, kita tolong ini gimana orang-orang biar mau beginilah. Orang lebih hormat kepada Pak Jumet, sekali merintahkan langsung diterima. Ya ini kalau kita ngikut Rasulullah, ya ini yang ditaruh di depan. Ya ini yang ditaruh di depan. Kalau ngomong, ini kalau yang ini ditaruh di depan, nanti pas kalau ada acara dia yang diundang, saya tidak taat ini ya.
kita dikasih solusi sama Rasulullah. Aturkan ya, kerja ya, dengan kerja dapat menenangkan daripada urusan rezekinya kita. Lu dakwah begitu dulu di Nahdlatul Ulama. Kembali kepada haji, kemudian setelah Nabi Allah Ibrahim membangun lagi daripada Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil berkumandang. Yang mana diabadikan di Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amik. Yang mana Nabi Allah Ibrahim ketika Allah memerintahkan untuk mengumandangkan yang namanya ibadah haji, Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, ini gersang, tidak ada apa-apa di sini, dan juga tiada siapa-siapa, hanya saya, Ismail wa Jibril. Siapa yang akan mendengar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru, wahai Ibrahim, berserulah kamu, saya yang akan mendengarkan kepada mereka, saya akan memperdengarkan kepada mereka. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berdiri di satu tempat. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mendirikan daripada, sesungguhnya Allah memiliki daripada rumah. Berdatanglah kalian, berziarahlah, berkunjunglah kepada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hebatnya Nabi Allah Ibrahim ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai batu yang diinjak sama Nabi Allah Ibrahim tersebut apa ini ya, masuk ke dalam. Seakan-akan batu tersebut itu lumpur ya, padahal batu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu tersebut bisa kita lihat ketika kita pergi ke Makkah, ataupun bisa kita lihat di YouTube ataupun di internet ya, namanya Makam Ibrahim. Itu bukan makamnya Nabi Allah Ibrahim, akan tapi tempat makam, artinya tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim ketika mengajak, ketika berseru agar orang-orang berkunjung ke negerinya Allah, berkunjung ke Baitullahil Haram, berkunjung ke Baitullahil Ka'bah. Disitulah Nabi Allah Ibrahim berseru kepada para manusia. Kemudian bagaimana caranya Allah memperdengarkan? Kata para ahli tafsir, setiap laki-laki itu membawa, tahu ya air mani itu apa, sperma ya. Setiap orang laki-laki membawa sperma. Satu orang laki-laki itu ya tinggal diukur. Contohnya zaman Nabi Allah Ibrahim sampai zaman sekarang kira-kira sampai di atas 1000 tahun pasti. Berarti mungkin miliaran generasi, miliaran keturunan. Itu jadi Allah dengarkan kepada manusia tersebut. Jadi Allah masukkan, jadi semuanya bisa dengar dia. Bisa dengar. Bahkan roh-roh yang ada di langit bisa dengar. Yang menjawab daripada panggilannya Nabi Allah Ibrahim, mereka lah yang bisa berkunjung ke Ka'bah. Yang tidak menjawab tidak bisa. Siapapun yang menjawab, itu orang-orang beriman, pasti bisa berkunjung ke Ka'bah, walaupun dia ini semasa hidupnya tidak bisa berkunjung ke Ka'bah. Contohnya karena dia tidak punya, miskin, ada orang yang menghajikan dia, ada orang yang mengumrohkan dia, jadi dia nggak bisa berkunjung ke Baitullah Al-Ka'bah. Nah, tapi karena dia menjawab panggilannya Allah, maka Allah akan kunjungkan, Allah akan datangkan dia sebelum dia menghadap ke Allah kelak di hari kiamat. Jadi sama Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan dia untuk diarah menuju ke Baitullahil Ka'bah. Berapa banyak kan? Bahkan di berapa banyak nih orang-orang biasa, kadang guru-guru ngaji, tiba-tiba ketika meninggal orang lihat, loh kok dia haji ya? Oh haji, dilihatin bener mukanya dia, sifatnya dia, nggak taunya dia udah meninggal. Cuma orang tetangganya berhaji lihat dia ada di depan Ka'bah. Kok bisa banyak ya? Ada ustadz, ada ustazah. Ya karena ustadz sama ustazah nggak laku undangan, guru ngaji, ya bukan penceramah, nggak laku undangan, akhirnya nggak bisa ngumpulin duit, nggak haji. Cuma karena ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala menghajikan dia. Barokah daripada amal, barokah daripada
amal yang dia laksanakan, akhirnya dia bisa berhaji ke Baitullahil Ka'bah. Bahkan Rasulullah SAW dari sayangnya kepada umat beliau, sampai banyak ibadah Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala seperti pahalanya berhaji. Cuma bagi orang-orang tertentu, itu orang-orang tidak mampu untuk pergi ke Baitullahil Ka'bah. Contohnya sholatul Jum'ah. Sholatul Jum'ah bagi orang fakir miskin, pahalanya seperti berhaji. Bagi orang yang tidak mampu untuk pergi ke Baitullahil Ka'bah, contohnya dia mampu kaya raya, kan, tapi kalau dia naik kendaraan, contohnya pesawat ataupun kapal laut, dia bisa-bisa sampai mati ya dari takutnya. Wah, berarti gak bisa nih kata dokter. Cukup dia pergi ke Jumatan, sudah dihitung pahalanya seperti berhaji. Ya, cuma kalau orang mampu harus berangkat ke haji, ya, harus pergi ke Baitullahil Ka'bah. Jadi gak bisa kita katakan, sampai hari ini walaupun sudah ustaz, guruna tidak pergi ke Mekah, berarti gak jawab panggilannya Nabi Ibrahim. Begitu. Dia menjawab karena dia min ahlil iman, karena dia orang beriman, tetapi karena tidak mampu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghajikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengumrahkan. Itu merupakan karunia dari Allah bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian manggil. Setelah itu menjadilah syariat haji syariat seluruh umat. Nabi Allah Musa haji, Nabi Allah Harun haji, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya berhaji ke Baitullahil Ka'bah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berhaji ke Baitullahil Ka'bah. Riwayat Rasulullah haji hanya sekali setelah Islam. Ya. Setelah Allah syariatkan haji, karena ketika Allah mensyariatkan haji, Rasulullah ada di Madinah, bukan di Makkah lagi. Jadi Rasulullah tidak haji kecuali ya Hajjatul Wada tersebut. Kalau Rasulullah umrah sebanyak 4 kali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kalau sebelum Allah perintahkan, wah berkali-kali Rasulullah ketika ada di Mekah, beliau berkhidmah ke Baitullahil Ka'bah. Riwayat menceritakan, ya, karena Ka'bah tersebut rumah dari zaman dahulu ini ada takmir. Seperti Musalla Nurul Iman sini kan ada takmirnya. Bunda ya kata anggap ini kan. Terus tadi Hadi Fatah dan yang bantu beliau ini. Ya, untuk gimana ketika sejadah ini kotor, kalau lampu mati kan ada takmir. Begitu juga Ka'bah tersebut dari zaman dahulu ada takmirnya. Takmir pertama itu Nabiullah Ismail. Jadi yang menjadi takmir pertama, takmir Ka'bah. Pintunya 2. Jadi ada pintu masuk, jadi bisa keluar. Jadi orang kalau ingin tabarukan bisa masuk, kemudian keluarnya dari pintu sebelahnya lagi. Jadi bangunannya kotak. Kalau pintu masuk gini, pintu keluarnya sebelah sini. Jadi ya bukan lurus. Nah, jadi bisa ya. Jadi bukan lurus. Cuma bangunannya di dalam nggak ada apa-apanya. Kemudian mulai di atap di zamannya orang Quraisy, mulailah diberi atap. Diberi atap. Jadi harus ada tiang di dalam. Tetap pintunya masih antara pintu 2. Banyak ya Ka'bah. Bagaimana kita bisa ada di YouTube bagaimana perubahannya Ka'bah. Ya namanya rumah ya dibangun. Ka'bah juga pernah hancur. Pernah retak Ka'bah gara-gara kebanjiran. Semenannya lepas karena bukan nastram, karena bagi tanah liat. Jadi ketika kena banjir ya retak, dibenarkan. Pernah kebakaran Ka'bah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kain, ada bilik, terbakar. Ini Ka'bah. Ya Baitullah. Ka'bah pernah ya kalau zaman Fatrah, karena dulu takmirnya itu setelah Nabiullah Ismail, terus keturunannya Nabiullah Ismail yang menjadi takmir. Menjadi takmirnya Ka'bah terus ya, keturunannya Nabiullah Ismail sampai ke zamannya Rasulullah. Jadi terus ya, takmir terus. Karena orang Arab dulu juga zaman jahiliyah, maksudnya zaman tidak ada seorang Rasul pun di buminya Allah. Ya cuma zaman jahiliyah
karena zaman nunggu Rasul akhir zaman itu Rasulullah. Jadi jarak Rasulullah dengan Nabi Allah Isa kira-kira 500 tahun. Jadi gak ada Rasul sama sekali. Gak ada Rasul, gak ada Nabi, kosong. Sengaja bumi ya dibiarkan dulu sama Allah. Orang benar-benar dibikin bingung, gak ada Rasul. Ya, yang udah nikmat punya Rasul, rindu ada Rasul lagi. Orang gak punya Rasul, dengar dari orang-orang dulu bahwasanya dulu ada orang-orang bagus. Ini ngawal ya. Jadi mereka cuma tetap menyembah Allah, tetap akan, tapi ada tambahannya Allah plus ini Tuhan ini, ya ada tambahannya. Yang zaman sekarang Allah plus duit, Allah plus laki-laki cewek ya, Allah plus ya macam-macam ya. Kalau zaman dulu kan ada berhala modern. Kalau kita lihat ya berhala dulu patung yang disembah selain Allah. Cuma kalau berhala sekarang berhala modern gini ya, berhala modern ikutin zaman ya. Pada dulu Allahu Akbar, Bismillah, ya seandainya ya ini. Jadi ada berhala ini ya, ini ada berhala modern kan banyak orang ya. Ini nyembah, aku nggak tahu ya, nyembah pelangi kadangnya. Ini itu ya, lagi waliyadhu billah. Cuma alhamdulillah sekarang harta dari orang kafir pun banyak yang sudah tidak setuju dengan adanya LGBT karena tidak normal ya. Ini jadi ada satu dokter bilang dari barat, kalau ada orang kamu nongkrong sama dia kok selalu bau kayak bau apa ya, bau kotoran ya, bau apa namanya, botai lah bahasa simpelnya itu. Ini jarak dekat, ya contohnya nongkrong gini ya, saya sama di dekat itu. Ini kan ini berarti orang itu LGBT, ya orang itu sudah biasa disodok anaknya. Jadi ngeplong akhirnya. Jadi rongga ke area kotoran itu ngelos pasti. Ya. Dan kata dokter itu, dokter barat, dan orang yang sodomi itu dia kadang duduk ini tidak terasa, tiba-tiba kok mau keluar. Jadi tidak ada keletnya penahan. Nah itu ilhamnya. Kata dokter. Jadi bilang dan banyak mabaratnya. Ini di antaranya apa, kepribadian orang tersebut akan rusak, mentalnya akan rusak. Ini jadi kalau laki-laki kejantanannya bisa berkurang terus. Ini ya, waliyadhu billah, na'udzubillah. Nah, jadi karena dulu juga banyak menyembah berhala, di Ka'bah pun sampai ada 300, kira-kira 300 daripada berhala. Jadi ada takmirnya ya, yang ngurusin, ada yang tukang menyediakan air dari Ka'bah. Air dari Zam-Zam itu ada panitianya. Kemudian ada petugas untuk nyelimutin Ka'bah dengan kain hitam. Jadi biar Ka'bah lebih dihormati sama orang, jadi dikasih kain hitam di luarnya. Sampai sekarang kan masih ada ya. Jadi benar-benar Ka'bah ini diladeni, dihormati oleh seluruh umat. Begitulah Banu Quraisy. Coba di Banu Quraisy juga di dalam Ka'bah dikasih banyak juga daripada batu. Jadi ada tukang bersih, ada giliran ya, giliran bersih. Kemudian kalau ada riwayat yang menceritakan bahasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir di dalam Ka'bah, itu betul. Loh gimana ceritanya? Ceritanya itu waktu itu gilirannya ibu beliau yang namanya Fatimah bintu Asad, istri daripada Abu Thalib itu. Sayyidina Abu Thalib punya istri namanya Fatimah bintu Asad, ibunda Sayyidina Ali. Waktu itu lagi hamil Sayyidina Ali, hamil besar. Karena udah gilirannya khidmah di dalam Ka'bah, bejana saya bersihkan dalam Ka'bah untuk ngerawat, ya bersihkan dalam Ka'bah biasa. Lagi sendiri, ya biasa orang itu lampok tuh ya, nggak butuh pindah, nggak butuh apa, kuat, nggak biasa bersih. Tiba-tiba sakit perut, ya akhirnya melahirkanlah Sayyidina Ali di dalam Ka'bah. Keluar Sayyidina Ali, kemudian digendonglah anak ini, orang-orang, oh penting lahiran dia ini ya. Ya coba dibersihkan bekas-bekas
daripada proses melahirkan di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah dulu beli plester, biasa tanah bawahnya, jadi dibersihkan lagi. Dia khidmatin, tidak apa-apa ya. Orang masuk Ka'bah gak haram, gak cangkolan, gak apa-apa. Masuk Ka'bah, karena itu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau orang tanya, ada orang bilang, oh berarti kalau Sayyidina Ali lahir dalam Ka'bah, mulia dong Sayyidina Ali. Betul mulia. Ini akan tapi tetap lebih mulia Rasulullah. Kenapa? Karena gara-gara Rasulullah Ka'bah jadi mulia. Gara-gara Rasulullah Ka'bah yang dulu bukan jadi kiblat, orang kiblatnya ke Baitul Maqdis. Gara-gara Rasulullah ingin agar Ka'bah tersebut jadi kiblat, akhirnya sama Allah diijabah, dikabul. Berarti mana yang lebih mulia? Ya Rasulullah. Ya gitu ya. Yang mulia adalah Rasul. Contohnya gini, kita ambil satu orang, Kefulil. Mulia kan? Mulia. Kefulil. Ini seandainya Kefulil itu memimpin Majlis Al-Anwariyah. Majlis Al-Anwariyah ini mulia menjadi lebih mulia gara-gara Kefulil, ataupun Kefulil mulia gara-gara Majlis Al-Anwariyah? Ya, balik ya. Kefulil. Majlis Anwariyah lebih mulia, lebih terkenal, lebih terekspos, lebih tertakwimi sama orang-orang gara-gara Kefulil yang memimpin. Gitu. Paham ya? Berarti mana nih? Kefulilnya. Ya. Ini Kefulil udah mulia, punya anak-anaknya mulia gara-gara anak-anak. Gara-gara anaknya Kefulil kan ya? Ya gitu. Begitu juga Rasulullah yang lebih mulia dari Ka'bah. Tidak bisa diukur kemuliaannya Rasulullah bersama Ka'bah ini. Ka'bah berapa? Rasulullah tinggi ya kemuliaannya, tidak bisa diukur lagi. Rasulullah lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Ya, jadi dikatakan tidak ada nabi yang nabi paling tinggi itu ibaratnya saudara Rasulullah, kata Nabi Ibrahim. Ya. Nabi bertahap ya. Yang hebat-hebat ini Nabi kalau dikumpulkan semua, yang paling hebat ini Nabi Ibrahim, kecuali Rasulullah. Jarak Rasulullah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke Rasulullah tidak bisa terukur jaraknya. Kalau jarak Nabi Allah Musa ke Nabi Ibrahim masih bisa diukur. Cuma jaraknya Nabi Ibrahim ke Rasulullah tidak bisa diukur. Jaraknya Nabi Ibrahim ke Rasulullah karena kehebatan Rasulullah. Ini ya, Sayyidina Ali dimuliakan sama Allah, lahir di dalam Ka'bah. Itu riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi betul, iya memang. Karena dulu masanya ini ya ibunda Sayyidina Ali lalu khidmat di dalam Ka'bah. Inilah syariat haji tersebut merupakan syariat seluruh umat, dikhususkan sama Allah untuk umatnya Rasulullah SAW. Kan ada haji. Nanti orang berangkat dari Mikot. Mikot ini daerah masuknya ke Ardul Haram. Ibaratnya masuk ke Sidul Bondo, contohnya dari mana? Ada jalan dari Besuki, ada jalan dari Banjarnegara, ada jalan dari Banyuwangi, ada jalan dari mana? Munculkan itu dari Monde, dari sana, dari Ano. Jadi beda-beda. Nah mikot tuh beda. Mikotnya Muslim Indonesia biasanya jalan lah biasanya. Ada yang gini ya, masuk kan? Pakai baju ihram, kemarin kan pakai baju ihram. Tahu baju ihram ya? Itu selek-lek itu ya. Yang laki itu kalau perempuan kan bajunya lengkap, kerudung katanya. Mana laki kena baju lek-lek ada itu. Enggak boleh pakai sarung. Dia. Nanti selendangnya ada, terserah selendangnya gini, bang ini yang penting nggak boleh nutup kepala. Kalau nutup kepala nanti harus bayar denda namanya ya. Nanti kalau ketahuan polisi nggak pakai helm kan tahu pelanggaran juga, tahu Pak, berhubung itu gitu ya, gitu. Iya Pak, kenapa tidak pakai helm ya? Komite sadar, ya. Jadi jangan diulangi ya. Tidak apa Pak, ini surat. Ya peringatan, ya. Nanti ke sidang, kan kayak gitu kan? Ini. Ya kena pelanggaran. Cuma kalau haji tidak boleh pakai penutup kepala bagi laki-laki, dibuka gitu ya. Gitu, haji. Sudah masuk, pergi ke Ka'bah. Kecuali mepet sudah waktunya harus ke Arafah, pergi ke Arafah dulu. Tahu Arafah itu? Di BRI. Ya, ini daftar ya. Ini badan BRI. Ini. Iya.
Jadi Arafah tersebut pergi ke padang Arafah di sana. Ya kalau masih nuntut pergi ke Ka'bah dulu, namanya tawaf kudum. Ibaratnya selamat datang ke Ka'bah karena masuk Ardul Haram. Sudah masuk tanah haram, melakukan tawaf 7 kali, bolehlah sa'i baina Safa wal Marwah. Tahu sa'i tersebut? Sa'i ya lari-lari kecil. Buat bahasa sekarang jogging kan. Lari-lari kecil ya, lari. Ini nanti ada milul ahmar. Ada lampu hijau, ada tiang hijau, pas ada lampunya hijau. Itu disunahkan nanti sambil digoncangkan ini, namanya pundak. Nanti udah wah, begini kan maju semua Pak. Bacanya apa? Terserah bacanya ya. Tidak ada bacaan khusus di haji. Baca sholawat tariah oke. Sholawat ini oke, sholawat itu oke ya. Ini sementing cak. Mana? Ya kayak tentara lari apa lagunya? Besar ya tidak apa-apa ya ini cuma rombongan ya. Ini bebas ya. Yang penting nggak boleh dangdutan haram ya. Ini ya tidak apa-apa. Misalnya tak tahu bos ya. Ini. Buat orang tanya, orang Arab sholawat apa? Sudah sih bahasa Indonesia, gitu ya. Ini ya semangat dulu gini. Hari nanti baina Safa wal cuma Safa Marwah sekarang sudah pas-pas ya. Cuma tetap ininya hari Safa Marwah mengenang bagaimana Siti Hajar ketika putranya kehausan Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ismail sudah bisa jalan. Jadi Nabi Ismail sudah bagi, dia sudah bisa jalan. Lucu-lucunya Nabi Ismail kira-kira ya hampir 2 tahun lah gitu ya. Bisa jalan ya, bisa jalan. Siti Sarah lihat, Nabi Ibrahim sama Ibu Hajar, malah Hajar ini karena budaknya pembantu rumahnya Nabi Ibrahim itu namanya Siti Hajar. Siti Hajar agak hitam. Kalau Siti Sarah itu putih merah-merahan ya, moyangnya orang bulim Siti Sarah itu. Karena Nabi Yusuf sesaudara itu dari Siti Sarah. Nabi Yusuf sesaudara berkakak di balik kanannya Nabi Yusuf. Ini. Kalau moyangnya Arab dari Nabi Ismail itu kayak ibundanya Siti Hajar, jadi agak hitam. Cuma ya ada yang putih merah-merahan juga seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Babilonia. Jadi memang orangnya ganteng-ganteng putih merah-merahan semua. Ya lihat, wah ini akhirnya Allah melihat ada kecemburuan antara Siti Hajar kepada Siti Sarah kepada Siti Hajar. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membawa putra Nabi Ismail dan istrinya sama Siti Hajar ke negeri yang ditentukan sama Allah, yaitu ke Mekah. Ditinggal sama Nabi Ibrahim. Siti Hajar bilang, "Bang, bukan bahasa dia. Masa saya ditinggal sendiri, Bang, tidak ada apa-apa." Ini perintah Allah. Saya nyembah Allah kan, ya sudah Allah ada lebih berat. Bukan meninggalkan ente saja, saya tinggalkan anak yang dari dulu saya tunggu sampai saya nikah lagi. Sampai saya dikasih izin sama istri saya Sarah untuk saya nikah lagi. Ini saya lagi lucu-lucunya anak bisa jalan kan lebur ya, ya Rabbi aman. Lihat dia, ini lagi lucu-lucunya sama Allah suruh diungsikan. Ya cuma karena Nabi Allah Ibrahim ini seorang nabi, seorang rasul, ya ada dari naik ke Bukit Sofa lewat turun pokoknya ada air di situ turun naik lagi ke Bukit Marwah 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kalau diawali dari Sofa nanti Inna Sofa dulu naik Sofa turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau diawali di Sofa akhirnya di Marwah. Jadi tadi saya lebur jogging ini ya itu apa senang lebur ya. Ini pas bisa bangun enggak apa-apa ya. Ini kita tak takut ya mau minta biar Masjidil Haram itu ya. Ini. Jadi ada kalau ingin tahu mana tempat sa'i di Masjidil Haram kan boleh ngelancong itu di foto ya. Itu tempat sa'i. Sudah sa'i kalau tawaf buduk langsung sa'i. Nah, nanti langsung keluar dari negeri haram, keluar dari negeri haram karena Bukit Arafah tersebut, padang Arafah di luar daripada negeri haram. Untuk apa di Arafah wukuf? Wukuf ini neng berak ya, terserah neng ente mustahab
status, mau WA-an, mau Instagram, mau desa ini, terserah mau main PS, di PSP, mau dia main, terserah, yang penting ukuf ojo ya, mau video, bikin guring, ya, mau bikin guring, yang penting nggak boleh maksiat, gitu. Coba lebih afdal kata kiai kita dilakukan dengan ibadah-ibadah, contohnya ngaji, contohnya juga sholawatan, contohnya maulid, ada maulid ya, yurdaan. Contohnya lagi apa? Ngaji kitab bareng-bareng. Banyak ulama-ulama dulu sampai sekarang itu apolog membaca kitab, membahas hukum di situ. Ini ya. Ya lengkap ya kalau ulama-ulama lengkap di padang Arafah tersebut. Dengan minumannya kopi, susu. Oh, dia udah ada Sprite ya, apa? 7 Up. Sprite rasanya 7 Up gitu ya, 7 Up. Itu nanti ada Big Cola, pas ada Pepsi gitu ini. Jadi lengkap minumannya. Jadi minum ya, ada akhir itu minuman kayak jus jeruk. Banyak ya, big makanan-makanan. Ini kira Madura datang, nasi sebut, nasi sereal, 1 real, nasi ya, itu Madura ada ya. Ini ya kurang lebihnya nasi kucing. Jadi ada di situ ya, Allah. Yang penting tidak boleh maksiat. Yang kalau sudah teduh, nanti wukuf. Nanti setelah wukuf, jadi sunnahnya itu jamak. Jadi masuk ba'da zuhur. Jadi jamak dulu di Masjid Namirah itu sholat zuhur dan asar. Di Arafah jadi tenang. Nanti habis dari Arafah hampir maghrib mulailah siap-siap untuk berangkat ke Musdalifah. Musdalifah itu mau menuju ke, habis dari Musdalifah nanti melewat langsung ke balik ke Masjidil Haram. Di Musdalifah tersebut nanti jamak takhir maghrib dan isya. Jadi jalan, jadi di maghrib itu jalan kaki kan. Jadi maghribnya habis masuk Musdalifah isya. Di Musdalifah nanti itu jamak maghrib dan isya, dan disunahkan untuk pergi ke Masy'arul Haram. Jadi ada Jabal Rahmah di Musdalifah. Ada namanya Masy'arul Haram di situ terkenal. Bagi dia tahu kan Masy'arul Haram. Di situ ya berdoa kepada Allah, minta apa baik, terutama urusan akhirat. Karena di mana namanya? Di Makkah alangkah baiknya doanya itu minta urusan apa? Akhirat. Dalilnya ini ya, apa ayat Quran yang berbunyi, sebagian daripada orang yang beribadah kepada Allah di Ka'bah itu doanya gini, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah bagi saya urusan dunia, amalahu fil akhirati min khalaq. Akhirnya untuk urusan akhirat dia gak dapat apa-apa. Kemudian kata Allah doanya apa? Sebagian daripada mereka ada yang berdoa gini, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kami urusan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami di urusan dunia hal-hal yang bagus. Wa fil akhirati hasanah, dan untuk urusan akhirat juga hal-hal yang bagus. Jadi bagusnya doa urusan dunia itu untuk kemaslahatan ibadah kita di dunia. Minta rezeki yang barokah, banyak wa barokah. Kemudian untuk urusan akhirat, apa bentuknya? Ya, akhirat minta surga yang paling tinggi, minta ini, minta itu, minta bidadari loh. Ya, ini minta urusan bidadari dan urusan rezeki. Ya, misalnya setiap orang masuk surga gak boleh sendirian, harus dengan istri. Gitu, ya. Ya bidadari nanti pada Naruto aja ya, tinggal mencah jadi 1000. Mau bidadari beli 1000, mencah 1000. Kalau bidadarinya ada berapa? Ada 1 miliar ya mencari 1 miliar. Cuma ya Pak pun kan, 1 rumah 1 istri. Ya Pak pun urus minimal dulu ya. Ini. Jadi minta urusan, contohnya minta di surga bertetangga langsung dengan Rasulullah. Buka pintu rumah langsung lihat pintu rumahnya Rasulullah kayak gitu. Ya kan nyaman kan? Ini. Kemudian dari itu kembali ke Baitullahil Ka'bah. Di Ka'bah itu nanti tawaf ifadah, tawaf rukun. Setelah tawaf, kalau sebelumnya sa'i, sudah sa'i, tidak usah sa'i lagi, cukup nyukur rambut atau gundul. Paling afdalnya bagi laki-laki ya menurut tepes ya gundul dah. Ya kalau rambutnya agak panjang dicukur sedikit gitu. Ya Rasulullah dicukur sedikit.
kopunnya udah melancong. Entar kayak itu ya, ngokor itu ini dia itu kemarin sore, 15.000 ya. Jadi jorok ya ya. Kadang-kadang dia berapa? 15.000 ya. Tegak klik ya. Ini penting gunting sudah disentuhkan sama rambut, tegak salah dan ini. Coba obor lancong, hemat nih, dia cukup gitu. Kalau perempuan, jadi yang paling bobon itu ya. Dan yang unik ini, subhanallah, rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi. Tidak mungkin ada ibadah haji kecuali Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu ikut andil. Jadi Nabi Ilyas itu ada di buminya Allah yang memakmurkan bagian bumi. Jadi gunung mana tak ngamuk ini mah. Terutama kalau gunung gak ngamuk kan ini tetap gunung tunggu saya pantur apa guru dunia sama Nabi Ilyas sudah desa. Ini umatnya Muhammad sudah ya. Kalau yang menenangkan perairan itu Nabi Allah sedih menangkan air tsunami dan corona ini aku amin ya. Saya tahu aku amin ini Nabi Khidir sudah ya sudah jangan ngamuk. Ini banyak umatnya Muhammad mau tsunami ya sudah ramai pada semacam morotan itu dia. Tifli agak tidak ada sudah ya era gagal kali ya. Ini apa? Gagal. Ini barokahnya. Jadi beliau ikut andil, ikut sama-sama umat Rasulullah ikut wukuf di Arafah. Bahkan nyukur rambut itu Nabi Ilyas nyukur rambutnya Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas nyukur rambutnya Nabi Khidir, Nabi Khidir nyukur rambutnya Nabi Ilyas gantian ya. Ini. Jadi sampai ulama ngomong montro ngabos ke Arafah ada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, lihat orang saya gantian. Jadi kalau ada orang gunting rambutnya gantian, ini ya gunting. Kemudian mari kita gantian, saya gunting dicukur sama yang satunya. Itu insya Allah Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Kan nyaman kan? Kita melakukan ibadah dibarengi dengan Rasul-Rasulnya Allah, Nabi Ilyas Rasul, Nabi Khidir Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena barokahnya Rasulullah, rahmatnya Allah untuk umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga kita walaupun begini-begini, semoga kita sama Allah Ta'ala ditakdirkan orang bisa berhaji dan bisa berumrah. Rezekinya dari mana? Dari Allah. Ya. Ini amin, amin ya rabbal alamin. Kalau tidak bisa haji, doakan para jin karena pahalanya pada pahalanya berhaji. Ini ya amin, amin ya rabbal alamin. Yang lebih tinggi daripada yang berhaji menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qawlatina lana dinina wa ahlil qadri unsa wa lakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarhadi qawlan nafi'an karama wa arzuqni kulla halalan daima wa akhilna ya ulama nukhda bil khairi wa nukhda bil syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha bikal uyun Rabbi anna rabbana bil duyun qabla an ta'tiyana rusuluna wa fi wasdur anta akraman satar wa salatullahi nabiyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi linnas shifa wa lana lil karam salafa wa sahbi masabil qura. Allahumma hadina bi hudak wa ja'alna mimman yas'alu fi ridhak wa la tuwallina wa siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah walhamdulillahi alamin. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله في شان. لا إله إلا الله
وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد